Halo, ketemu lagi dengan saya Firman dari Gadget Trend. Kali ini saya mau review Galaxy S20 FE. Mungkin ada yang masih ingat, kata FE itu pernah digunakan untuk Galaxy Note 7 versi yang lebih aman. Tapi beda di Galaxy S20, FE di sini bisa dibilang seperti versi light dari S20 biasa. Galaxy S20 FE masih membawa chipset Exynos 990 dan refresh rate layar 120Hz. Namun di luar itu ada banyak perbedaan sebetulnya yang membuatnya lebih murah dibandingkan dengan saudaranya. Sejujurnya desain Galaxy S20 FE itu lebih menarik dibanding Galaxy S20 biasa. Terutama di lukisan ini menggunakan varian Cloud Red yang warnanya itu enak dipandang. Desain Galaxy S20 FE itu seperti kombinasi dari Galaxy S20 untuk bentukannya dan dengan Galaxy Note 20 untuk warnanya. Jadi kombinasi dua ini membuatnya enak dipegang dan juga enak dipandang. Yang mungkin membuat sebagian orang mengernyitkan dahi adalah bagian belakangnya ini menggunakan material plastik. Tapi ketika saya pegang sendiri, material plastiknya tuh nggak terkesan murahan dan warnanya pun terlihat mewah. Di bagian sisi handphonenya terdapat komponen standar, tapi tidak ada headphone jack dan untuk slot kartu SIM-nya menggunakan model hybrid. Layarnya masih membawa refresh rate 120Hz, tapi teknologi layar yang digunakan itu Super AMOLED, tidak secanggih Galaxy S20 biasa. Dan resolusi layarnya hanya 1080x2400 pixel. Kualitas tampilan layarnya cukup oke, dan layarnya sendiri itu nggak melengkung di bagian sisinya. Mungkin bakal ada sebagian orang yang senang dengan ini, dan ada sebagian yang tidak. Satu hal yang saya tidak sukai dari desain Galaxy S20 FE itu ada lingkaran perak di sisi kamera selfie-nya. Ini agak mengganggu apalagi ketika dilihat dari sudut dan cahaya tertentu. Dari sisi performa, Galaxy S20 FE itu kencang untuk penggunaan saya sehari-hari. Ini berkat digunakannya chipset Exynos 990 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB. Ketika saya gunakan handphonenya untuk bermain berbagai game populer seperti Call of Duty, AoV, PUBG, dan Mobile Legends di setelan grafis yang tinggi itu, Galaxy S20 FE bisa memainkannya tanpa masalah. Yang saya tidak sukai itu kualitas keluaran speakernya itu agak pecah, apalagi kalau di volume yang tinggi. Saya uji coba menggunakan aplikasi Antutu, Galaxy S20 FE mendapatkan skor 500.263. Sedangkan di aplikasi Geekbench, skor yang didapatkan itu 2684 untuk multi-core dan 915 untuk single core. Daya tahan baterai Galaxy S20 FE bisa dibilang memuaskan. Dengan baterai yang berkapasitas 4500 mAh, saya bisa mendapatkan screen on time selama 4 jam 6 menit dari baterai 100% ke 10%. Itu untuk penggunaan aktivitas sehari-hari saya dengan refresh rate layar disetel di 120Hz. Untuk pengisian daya baterainya, sebetulnya Galaxy S20 FE itu mendukung pengisian daya cepat 25 Watt. Sayangnya, charger bawaannya hanya mendukung pengisian daya baterai 15 Watt. Dengan charger bawaan itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 47 menit dari baterai 10% ke 100%. Di sektor kamera, Galaxy S20 FE menggunakan kamera wide angle 12 MP, kamera ultrawide 12 MP, kamera telefoto 8 MP, dan kamera selfie 32 MP. Kameranya memang tidak secanggih saudaranya yang lebih mahal, tapi Galaxy S20 FE tetap mampu menghasilkan foto yang memuaskan di berbagai situasi. Berfoto-foto menggunakan kamera utama Galaxy S20 FE itu rasanya menyenangkan. Ini berkat autofocus yang cepat dan hasil yang konsisten memuaskan. Galaxy S20 FE menggunakan kamera telefoto yang mampu melakukan pembesaran optik hingga 3 kali dan pembesaran digital hingga 30 kali. Ini agak bertolak belakang dengan Galaxy S20 biasa yang menggunakan kamera beresolusi tinggi untuk pembesaran fotonya. Kamera ultrawide-nya mampu menghasilkan foto dengan sudut pandang hingga 123 derajat. Ini sedikit lebih luas dibandingkan Galaxy S20 biasa. Di aplikasi kameranya terdapat fitur live focus. Ini untuk membuat foto dengan efek bokeh yang lebih dramatis. Pemisahan antara wajah saya dengan latar foto terlihat cukup rapih walaupun ada sedikit kesalahan. Di malam hari, kamera Galaxy S20 FE tetap mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang baik. Apalagi jika menggunakan mode night, fotonya akan menjadi lebih tajam dan cerah. Untuk kamera selfie-nya, Galaxy S20 FE memiliki resolusi yang paling tinggi dibandingkan kamera lainnya. Tapi secara bawaan, kameranya akan menghasilkan foto dengan resolusi yang lebih kecil melalui teknologi tetra binding untuk hasil foto yang lebih baik.
Secara keseluruhan Galaxy S20 FE menurut saya itu handphone yang sangat bagus. Bahkan nih, jika Galaxy S20 FE dirilis bersamaan dengan Galaxy S20 biasa, mungkin saya akan lebih memilih untuk membeli Galaxy S20 FE. Ini karena desainnya lebih menarik dan baterai tahan lama. Namun begitu, bukan berarti Galaxy S20 FE tanpa kekurangan. Lingkaran perak di kamera selfie-nya agak mengganggu untuk saya dan speakernya pun kurang memuaskan. Dan terakhir, kalau mau charging lebih cepat, perlu membeli charger 25 watt yang terpisah. Kalau kamu ada pendapat lain tentang Galaxy S20 FE, share pendapat kamu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di ulasan saya berikutnya.